laksanakan itu adalah unsur yang paling kuat. Yang kedua, tentu keterbatasan situasi, itu situasi yang tegang, yang amat sangat membingungkan. Saya kira semua itu, di mana dia pada saat itu juga harus menentukan laksanakan atau tidak. Ketahuan boroknya, Sambo CS gemetar ketakutan. Ahli filsafat beberkan fakta mengejutkan. Ahli filsafat moral Romo Magnis tak mampu lawan perintah Sambo ringankan Eliezer. KompasTV.com. Tentu paling meringankan adalah kedudukan yang memberi perintah itu. Itu bukan aturannya atau macam itu, tapi orang yang berkedudukan tinggi, yang jelas berhak memberi perintah, yang di dalam, sejauh saya tahu, di dalam kepolisian tentu akan ditaati. Jadi tidak mungkin orang katanya Eliezer itu 24 tahun umurnya, jadi masih muda itu, ya laksanakan itu, budaya laksanakan itu adalah unsur yang paling kuat. Yang kedua, tentu keterbatasan situasi, itu situasi yang tegang, yang amat sangat membingungkan. Saya kira semua itu, di mana dia pada saat itu juga harus menentukan laksanakan atau tidak. Tidak ada waktu untuk melakukan suatu pertimbangan matang, di mana kita umumnya kalau ada keputusan yang penting mengatakan coba ambil waktu tidur dulu. Di situ bisa tidur, dia harus langsung bereaksi. Seperti di dalam situasi pertempuran militer, dalam kepolisian memang bisa ada situasi di mana atasan memberi perintah tembak. Itu di dalam segala profesi lain tidak ada itu. Di mana perintah itu. Jadi bahwa seorang atasan polisi memberi perintah tembak itu tidak total, sama sekali nggak masuk akal. Pertanggungjawaban pidananya ini lebih berat yang mana, Rom? Apakah orang yang memberi perintah atau yang diberi perintah? Menurut saya jelas yang memberi perintah. Ini sesuatu yang saya bukan ahli ya, tapi saya ikuti di dalam pembicaraan mengenai yang terjadi di zaman Nazi di Jerman, di mana berulang kali orang melakukan perintah-perintah karena diperintahkan, mungkin juga karena dia terancam kalau tidak melaksanakan perintah, tapi juga tanpa ancaman itu. Ada satu budaya di mana orang sepertinya tidak dididik dan tidak dilatih untuk bertanggung jawab. Jadi lalu ya ikut saja yang diperintahkan, dengan selalu memperhatikan tekanan waktu itu terjadi dalam tersedia beberapa detik untuk mengambil sikap dalam kasus ini. Jadi menurut saya jelas tanggung jawab yang memberi perintah itu jauh lebih besar. Malah katakan saja yang diperintah itu orang kecil ya. Orang kecil biasa melakukan karena dia tidak tahu akibatnya buruk. Sampai tidak melakukan. Dalam sidang ahli filsafat moral, Frans Magnis Suseno menyebut ada sejumlah hal yang bisa meringankan terdakwa Richard Eliezer, salah satunya kedudukan yang memberi perintah penembakan. Dalam kepolisian, perintah dari atasan itu akan ditaati, apalagi yang diperintah berpangkat jauh lebih rendah. Bersaksi di sidang Baradae, Frans Magnis singgung budaya wajib laksanakan perintah di kepolisian.
Frans Magnis Suseno, saksi ahli yang dihadirkan kuasa hukum Richard Eliezer Pudihang Lumiu atau Baradae, menyinggung budaya wajib laksanakan perintah di dalam tubuh kepolisian ketika bersaksi dalam sidang pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Guru besar filsafat etika yang kerap dipanggil Romo Magnis ini menjelaskan, dalam kasus pembunuhan Yosua, Richard terbentur dilema antara moral apa yang dilakukan tidak benar di satu sisi dan kewajiban melaksanakan perintah atasan di sisi lain. Ia menuturkan situasi inilah yang membuatnya terjebak dilema moral. Terlebih budaya melaksanakan perintah yang ditanamkan pada militer atau kepolisian bermain dalam kesadaran Richard. Kita di Indonesia sering suka pakai istilah laksanakan. Laksanakan entah you anggap tepat atau tidak atau istilahnya siap. Nah, tambah pertimbangan begini, polisi adalah salah satunya lembaga dalam masyarakat yang berhak melakukan kekerasan seperlunya, kadang-kadang sampai menembak. Polisi dalam melaksanakan undang-undang boleh memegang orang, mendorong orang, menangkap orang, menahan orang, dan dalam situasi yang membenarkan boleh menembak, kata Frans Magnis di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin 26 Desember 2022. Lebih lanjut, Romo Magnis mengatakan faktor yang menentukan apakah orang tersebut betul bersalah atau tidak akan terlihat apakah ia menyesal atau tidak. Apabila tidak menyesal, maka bisa dikatakan tidak ada kebingungan dalam melaksanakan perintah. Sedangkan pelaksana perintah bisa juga bingung karena di bawah tekanan waktu, bukan karena perintah atasan yang tidak benar, melainkan mesti segera dilakukan. Itu perintah yang amat sulit secara psikologis untuk dilawan. Karena siapa dia? Mungkin dia orang kecil, jauh di bawah yang memberi perintah. Meski dia ragu-ragu, dia bingung. Itu tidak berarti sama sekali tidak ada kesalahan. Tetapi itu jelas menurut etika sangat mengurangi kebersalahan, tuturnya. Ia menjelaskan dalam situasi kebingungan dalam budaya perintah laksanakan dan berhadapan dengan atasan yang berpangkat tinggi dan sangat ditakuti, kemungkinan tidak ada waktu yang tersedia untuk kebebasan hati mempertimbangkan perintah tersebut. Hari ini kuasa hukum Richard, Roni Talapesi, menghadirkan 3 saksi ahli, antara lain Guru Besar Filsafat Moral Romo Frans Magnis Suseno, psikolog klinis dewasa Liza Marieli Japri, dan psikolog forensik Reza Indagiri Amril. Richard Eliezer, terdakwa pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J, mengaku diperintah Ferdi Sambo untuk menembak Yosua saat dipanggil ke lantai 3 rumah pribadi Sambo di Jalan Saguling 3, Jakarta Selatan 8 Juli 2022. Richard mengatakan saat itu dia dipanggil Ricky, menyampaikan ia dipanggil Ferdi Sambo ke lantai 3 rumah pribadi Ferdi Sambo di Jalan Saguling 3. Ferdi Sambo menanyakan apakah ia mengetahui soal kejadian di Magelang. Lalu Sambo menangis. Richard mengaku tidak tahu. Tidak berapa lama Putri Chandrawati masuk dan duduk di samping suaminya di sofa panjang. Di sana Ferdi Sambo mengaku istrinya Putri Chandrawati dilecehkan oleh Yosua. Kemudian Ferdi Sambo menangis dan Putri menangis di hadapan Richard. Memang ajar anak itu, sudah menghina saya, dia sudah menghina harkat martabat saya, tidak ada gunanya pangkat ini, kata Richard sambil menirukan perkataan atasannya yang sambil memegang tanda pangkat di kerahnya. Ferdi Sambo kemudian mencondongkan badan dan berkata Yosua harus mati. Saat itu Ferdi Sambo pun menyampaikan perintah ke Richard agar dia membunuh Yosua. Sebab kata dia kalau dia sendiri yang membunuh tidak akan ada yang membela. Ferdi Sambo pun menyampaikan rencananya. Jadi gini Chat, lokasinya di 46 rumah dinas. Nanti di 46 itu ibu dilecehkan oleh Yosua, terus ibu teriak, kamu respon, terus Yosua ketahuan. Yosua tembak kamu, kamu tembak balik Yosua, Yosua yang meninggal. Kata Richard menirukan perintah Ferdi Sambo saat menjadi saksi mahkota di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa 13 Desember 2022. Richard mengatakan saat itu Ferdi Sambo menyampaikan jelas perintahnya dan memastikan Putri Chandrawati mendengarnya. Kemudian Ferdi menjelaskan kembali skenarionya dan menguatkan Richard. Sudah, kamu gak usah takut karena posisinya itu pertama kamu bela ibu, yang kedua kamu bela diri karena dia nembak duluan, kata Richard mengulangi omongan Ferdi Sambo. Richard mengaku Putri Chandrawati saat itu sempat berbicara dengan Ferdi Sambo. Meski tidak terdengar jelas, Richard mengatakan Putri menyinggung soal CCTV dan sarung tangan.
Richard bahkan mengaku Ferdy Sambo sudah mengenakan sarung tangan hitam dan memberikannya sekotak amunisi 9 mm, serta memerintahkannya mengisi amunisi pistol Glock 17 miliknya. Eksekusi Yosua berlangsung antara pukul 17.11 sampai 17.16 waktu Indonesia Barat ketika Ferdy Sambo tiba di rumah dinas Kompleks Polri Duren 3. Ferdy Sambo memegang leher belakang Yosua dan mendorongnya hingga berada di depan tangga lantai 1. Yosua berhadapan dengan Ferdy Sambo dan Richard Eliezer. Sementara Kuat Ma'ruf berada di belakang Ferdy Sambo dan Ricky Rizal bersiaga apabila Yosua melawan. Kuat Ma'ruf juga menyiapkan pisau yang ia bawa dari Magelang untuk berjaga-jaga apabila Yosua melawan. Adapun Putri Chandrawati berada di kamar lantai 1 yang hanya berjarak 3 meter dari posisi Brigadir J. Mohon pada pihak terkait, pihak yang berwajib dan pihak yang bersangkutan untuk mengklarifikasi kebenaran berita ini. Kami hanya melansir dan memberitakan, Andalah yang memutuskan.